sharing hari ini terkait dengan kisah orang-orang sukses yang ada di Indonesia. Kalau selama ini kita banyak memberikan inspirasi atau memberikan contoh pengusaha-pengusaha atau orang-orang sukses di luar sana, nah hari ini saya akan share terkait dengan orang-orang sukses yang ada di Indonesia. Mereka bagaimana membangun karir dari posisi terbawah, kemudian saat ini menempati posisi puncak ya, dan masuk dalam orang-orang terkaya di Indonesia. Nah hari ini saya akan sharing terkait dengan bos Alfamart ya, yang bertahan di daftar 50 orang terkaya di Indonesia, dan kita intip harta kekayaannya. Siapakah beliau? Saya akan bacakan ya sebagai berikut. Dari Warta Ekonomi Online Jakarta, pendiri Alfamart Joko Susanto masih bertahan di daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes tahun 2020. Posisinya merangkak naik dari urutan ke-23 tahun 2018, lalu urutan 20 tahun 2019, dan kini di urutan ke-19 ya, tahun 2020. Adapun total kekayaan Joko tercatat sebesar 1,45 miliar US dollar atau sekitar 20,52 triliun menurut Forbes dengan kurs 14.100 per dolar. Dilansir dari berbagai sumber, Joko Susanto lahir dengan nama Kwok Kui Fo. Sejak usia 17 tahun ia sudah memperlihatkan minat bisnisnya dengan melanjutkan usaha keluarganya dengan menjaga kios swalayan di Pasar Arjuna, Jakarta. Sayangnya pada tahun 1976 terjadi kebakaran di Pasar Arjuna. Jadi terjadi kebakaran di pasar tersebut yang melahap habis kios Joko hingga menghabiskan sekitar 80-90% modal usahanya. Di tengah-tengah upayanya membangun kembali kios pada tahun 1980, Joko bertemu dengan putra Sampurna yang merupakan pengusaha rokok ternama di Indonesia, dan ini adalah titik balik dari Pak Joko. Sejak itu keduanya sepakat untuk bermitra. 5 tahun kemudian bersama putra Sampurna, Joko sukses mendirikan sebanyak 15 kios rokok dan membuat rokok Sampurna menjadi salah satu merek rokok terlaris di Indonesia bersama dengan Gudang Garam. Setelah sukses bersama putra Sampurna, Joko pun melebarkan sayapnya dengan mendirikan supermarket Alfa Gudang Rabat. Pada tahun 1994, nama tersebut disederhanakan menjadi Alfa Mini Mart yang kita tahu sekarang itu ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Alfamart atau Alfa Mitra Mart Utama pun didirikan oleh PT Alfa Retailindo Tbk dan PT Lancar Distrindo pada tanggal 27 Juni 1999. Selanjutnya pada tahun 2005, putra Sampurna memutuskan menjual perusahaannya kepada Philip Morris International. Ini perusahaan rokok ya, termasuk juga 70% saham Alfa Mini Mart. Keputusan tersebut merupakan akhir kerjasama Joko dan Sampurna. Beruntung
pada waktu itu Philip Morris International tidak tertarik dengan saham Alfa Minimart. Beruntung ya, seandainya waktu itu diborong juga oleh Philip Morris, maka pada saat itu ya Joko tidak memiliki lagi Alfamart yang kita kenal luar biasa saat ini. Beruntung ya. Jadi saya ulang, beruntung Philip Morris International tidak tertarik dengan saham Alfa Minimart dan menjual saham itu kepada Joko dan investor bernama Northstar. Setelahnya bisnis supermarket Joko pun berkembang pesat hingga pada 2013 Joko membeli saham kembali, jadi dia buyback saham Northstar tadi, dibeli lagi oleh Pak Joko dan menjadi pemilik utama Alfa Minimarket hingga kini. Lalu Joko mendirikan PT Sumber Alvaria Trijaya dengan bisnis utamanya adalah Alfamart dan Alfamidi yang kita tahu semuanya saat ini ada di mana-mana. Nah, rekan-rekan semuanya, dari sini kita akan belajar ya, kita telah belajar banyak hal, bagaimana ada pada suatu waktu ya Alfa Minimarket ini ditawarkan kepada Philip Morris, tapi kemudian ditolak oleh Philip Morris, dan ini keberuntungan ada di pihak Pak Joko. Seandainya pada waktu itu Alfa Minimart ini dibeli oleh Philip Morris, maka sekarang yang menikmati adalah Philip Morris. Yang kedua adalah yang bisa kita pelajari adalah bagaimana pada saat bisnisnya di Pasar Arjuna Jakarta itu terbakar, hampir menghabiskan 80-90% modalnya. Tapi kemudian ya, karena di dalam darahnya Pak Joko ini sudah memiliki darah pengusaha, ya kemudian dia bisa bangkit dan bisa tumbuh ya lebih besar lagi. Nah, Anda dimanapun Anda berada, jadi ketika ada masalah yang kita hadapi, pasti ada hikmah di balik itu, seperti halnya kebakaran yang dialami Pak Joko Chandra, dan Philip Morris tidak menerima penawaran ya dari Alfa Minimarket yang dia tawarkan waktu itu. Ternyata ada rencana Tuhan yang lebih baik. Semoga menginspirasi. Salam action.